pemerintah Cina ini berawal dari pemerintah Indonesia yang hendak melaksanakan hak berdaulatnya di landas kontinen di Natuna Utara. Jadi landas kontinen ini merupakan wilayah yang bukan berada di bawah teritori Indonesia, bukan laut teritorial, tetapi adanya 200 mil dan itu di dasar laut. Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Setelah kejadian protes eksplorasi di Laut Natuna yang diklaim Cina segera dibubarkan enak aja itu Jinping main suruh dibubarkan, Brand. Jadi mulai hari ini SKK Migas Natuna akan dikawal ketat oleh kapal perang dari TNI Angkatan Laut dan pasukan khusus untuk mengawal jalannya keamanan di pengeboran SKK Migas Laut Natuna Utara. Nah, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas memastikan bahwa kegiatan operasional di Laut Natuna dilakukan di wilayah teritori Indonesia. Operasional hingga kini berjalan masih dengan aman dan juga dikatakan masih lancar. Belum ada tanda-tanda kapal-kapal milik Dongfeng berkeliaran di dekat SKK Migas, Brand. Tapi mudah-mudahan ya janganlah. Tapi namanya Cina ya nggak bisa ditebak-tebak. Ini lebih baik segera gelar tikar atau karpet membawa armada perang ke sana. Bah itu takut, bah itu tidak, urusan belakang. Yang penting pokoknya kita itu berdaulat penuh lah, seperti itu kalau menurut pandangan Mimin. Direktur Operasi SKK Migas Julius Wiranto menegaskan operasional di wilayah tersebut telah sesuai dengan aturan yang ada. SKK Migas hingga kini belum mendapatkan pernyataan resmi dari Cina terkait dengan protes atas kegiatan operasional hulu migas di wilayah Natuna Utara, Brand. Tapi di kantor berita Reuters ini sudah rame terkait protes Cina suruh membubarkan itu SKK Migas. Julius dikutip dari TNI Angkatan Laut tanggal 3 Desember kemarin mengatakan bahwa operasional kami sesuai dengan wilayah teritori negara kita, bahkan juga dengan pengawalan ketat TNI Angkatan Laut. Julius juga memastikan, usut punya usut, bahwa kegiatan operasional hulu migas dan gas bumi di wilayah Laut Natuna Utara tetap berlanjut kendati pemerintah Cina disebut telah melayangkan protes. Hal tersebut akan terus dilakukan pemerintah Indonesia karena tidak memiliki isu dengan pemerintah Cina. Cina ini mengklaim sepihak, Brand. Jadi 9-nya itu dikatakan bahwa SKK Migas Indonesia itu memasuki teritori mereka. Padahal sesuai yang berita yang beredar yang sudah dibaca Mimin atau Mimin baca-baca itu padahal masuk 200 nautical mil laut jaraknya. Jadi dikatakan masih aman, tapi ya nggak tahu namanya Cina ya rakus lah, Brand, kesana kekurangan sumber daya alam. Nah, bagaimana nih menurut kalian terkait pernyataan dari Bapak Julius selaku Deputi Operasi SKK Migas yang menyebutkan sekarang pengeboran minyak di Laut Natuna Utara dikawal ketat oleh kapal perang TNI Angkatan Laut, Brand? Silahkan jerot-jerot bajiro di kolom komentar. Nah, tanya itu saja. Bapak Julius mengatakan kegiatan operasi di wilayah Natuna Utara telah berjalan dalam waktu yang lama tanpa adanya perubahan wilayah kerja. Sedikitnya terdapat 3 kontraktor yang saat ini beroperasi di Laut Natuna Utara, yakni ada Medco I dan P Natuna, ada Star Energy, dan Premier Oil. Pemerintah Cina sebelumnya secara resmi mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah gugusan Pulau Tepi Laut Cina Selatan atau sejak tahun 2017 disebut Laut Natuna. Jadi masih gencar loh, Brand. Cina ini masih terus ya mengintimidasi agar cepat dibubarkan lah itu SKK Migas milik Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi DPR Republik Indonesia Komisi 1 Bapak Muhammad Farhan. Ia menyebut satu surat dari diplomat Cina kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan jelas mengatakan kepada Indonesia untuk menghentikan pengeboran di ring lepas pantai Sumatera karena kegiatan itu terjadi di wilayah Cina. Pokoknya berani sekali langsung ke Ibu Retno Marsudi. Suratnya itu diterjunkan ke Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Brand. Jadi ke Ibu Retno Marsudi. Bapak Farhan seperti dilaporkan dari AFR menyebutkan jawaban kami sangat tegas bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan penuh milik NKRI. Sedangkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Tengku Faizasah, mengaku tidak bisa mengonfirmasi lebih lanjut soal protes Cina tersebut. Pasalnya nota diplomatik bersifat tertutup. Saya tidak bisa mengonfirmasi berita yang beredar tersebut. Komunikasi diplomatik terlebih lagi yang tertulis bersifat tertutup dan sesuai ketentuan baru bisa dibuka ke publik setelah periode yang lama, kata Bapak Faizasah saat dihubungi oleh wartawan.
Nah, tidak hanya itu saja, banyak ini pakar-pakar yang menilai dari Indonesian Ocean Justice Initiative atau IOJ pada September lalu mengendus adanya keinginan Cina untuk menguasai sumber daya alam di wilayah Laut Natuna Utara. Nah, bisa kalian bayangkan, September saja IOJ ini sudah mencium bau-bau Cina mau serakah. Nah, beneran kan friend terjadi. Wah, IOJ ini bukan media kaleng-kaleng, berarti bukan hanya sekedar perkumpulan orang yang abal-abal, ini benar-benar luar biasa, bisa mencium lah. Ternyata benar, dugaan ini muncul setelah terdeteksi kapal riset Cina yang DC-10 di Laut Natuna Utara yang tertangkap oleh citra satelit dan sistem identifikasi otomatis atau AIS milik pemerintah Indonesia. Berdasarkan sumber menyebutkan Cina akan mulai mengeksplorasi cadangan migas di Laut Cina Selatan. Kalau ini benar, berarti 1-2 tahun lagi akan terjadi eksploitasi, ujar peneliti IOJ Bapak Prakoso menjelaskan lebih jauh tentang kegiatan eksplorasi migas di Laut Natuna pada 24 September tahun 2021. Jadi ini sudah mengerikan. Diprediksi 1-2 tahun lagi akan terjadi eksploitasi oleh pihak Cina di Laut Natuna Utara, friend. Nah, usut punya usut, disebutkan dari American Security Project yang menyebutkan bahwa cadangan gas di Laut Cina Selatan atau di Laut Natuna Utara ini mencapai 266 triliun kaki kubik. Angka itu menyumbang 60-70% dari total cadangan hidrokarbon teritori tersebut. Melalui konsep 9 garis putus-putus, Cina selama ini sudah mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan, yakni hampir 90% yang meliputi area seluas sekitar 3,5 juta kilometer persegi atau 1,4 juta mil persegi, brand. Bisa kalian bayangkan, rakus sekali ini. Nggak sekalian sampai Australia sana di patok batas gitu loh, brand. Bercanda. Klaim teritori sepihak Cina di Laut Cina Selatan sendiri kerap bersitegang dengan zona ekonomi eksklusif yang dimiliki oleh Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya, serta Taiwan. Tercatat beberapa kali kapal patroli Cina dilaporkan memasuki ZEE milik Republik Indonesia ini, brand. Nah, brand itu tadi pembahasan admin seputar SKK migas di obo-obo Cina kena nota protes. Ini pengeboran minyak SKK migas di Laut Natuna Utara dikawal TNI Angkatan Laut beserta alat perang maupun pasukan khusus, brand. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan jerot-jerot bacro di kolom komentar. Nah, brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.